Seperti biasa Bapak Ibu, kita langsung mulai saja belajarnya, diskusinya, dan kuliahnya hari ini. Tidak perlu basa-basi opening terlalu banyak, itu omong kosong semua, opening-opening itu. Hari ini kita akan membahas pertanyaan paling banyak dari Bapak Ibu tentang pupuk TSP, ya, Tri-Superfosfat, TSP dari Merauke itu, pupuk fosfor, 46% P2O5. Pertanyaan paling banyak begini, Pak, kami sering menggunakan pupuk TSP, kami sering beli pupuk TSP, sudah kami pakai bertahun-tahun. Yang kami mau tanyakan, bagaimana hitungannya, matematikanya, ya, kebutuhan tanaman akan pupuk ini. Sehingga kami tidak pakai kurang atau kami tidak pakai lebih. Jadi kami berharap bahwa yang kami pakai sudah cukup, padahal kurang. Kami pikir hitungannya sudah pas, ternyata lebih, overdosis, ya, boros, buang uang. Tolong kasih hitungan yang akurat, yang gampang, yang mudah, kami catat dan kami cerna dan kami ingat, supaya nanti ke depannya kami pakai pupuk TSP lagi tidak salah. Oke. Saya rasa Bapak Ibu sudah siap buku dan pulpen ya, untuk kita mulai kuliah hari ini ya. Jangan sampai lupa karena ini catatannya banyak sekali sampai saya bikin catatan. Baik, Bapak Ibu yang pakai pupuk TSP. Di situ ditulis 46% P2O5. P2O5 itu apa? P2O5 itu ion fosfat. Artinya, kalau dia ditulis P2O5, artinya berapapun angka yang ada di situ, berapapun persennya, itulah angka yang akan diserap oleh tanaman. Jadi kalau satu kemasan pupuk ditulis di situ 46% P2O5, maka di dalam kemasan itu ada 46%, atau misalnya kemasan 1 kilo, berarti ada 460 gram, ya, P2O5 yang bersifat ion. Langsung dimakan tanaman. Jadi ion-ion itu semua ditimbang beratnya 460 gram per 1 kilo. Jadi kalau Bapak Ibu beli 1 kilo saja pupuk TSP, ditulis 46% P2O5, ya sudah, berarti hanya 46% P2O5 saja atau ion fosfat saja yang bisa dimakan oleh tanaman. Pak, bisa nggak kita naikkan lagi? Nggak bisa. Yang namanya Tri-Superfosfat adalah penguraian terakhir atau pengolahan terakhir dari batuan fosfor. Ya, jadi itu sudah istilahnya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu bikin kopi ya. Menurut Bapak Ibu, satu gelas kopi saya, kalau Bapak Ibu masukkan satu bungkus kopi, satu saset kopi, Bapak Ibu merasa bahwa ini sudah pas. Ya, tidak bisa lagi saya tambahkan, misalnya tambah satu bungkus jadi dua saset kopi dalam satu gelas. Bapak Ibu bilang ini terlalu keras, saya nggak sanggup. Begitupun dengan pupuk fosfor ini. TSP 46% P2O5, artinya sudah mentok itu. Kalau pabrik itu bisa naikin lagi, mungkin dia bukan 46, tapi mungkin 77. Tetapi nggak bisa, mentoknya di 46, makanya di situ ditulis 46%, ya, oke ya. Nah, karena di situ dibungkus oleh kalsium, ya. Kalau ada pupuk fosfor yang di atas itu, misalnya, ada Pak pupuk fosfor yang 50% P2O5, ada yang 60% P2O5, ya, itu tergantung pabriknya. Bahan campuran atau pengikat kalsiumnya dipersedikit, makanya nilai fosfornya naik. Tetapi untuk khusus pupuk TSP Merauke, produknya seperti ini, linknya ada di deskripsi. Ini pupuk fosfor paling murah, yang sudah diproses finishing ya, sudah finish ini prosesnya, sehingga dia bersifat ion, paling murah. Dia berapa? 14.000 atau 12.000 1 kilo, itu paling murah ini. Nah, ini linknya saya taruh deskripsi, atau Bapak Ibu sentuh saja layar ini untuk dapatkan pupuk yang paling murah. Nanti saya pilihkan toko-toko yang paling murah untuk Bapak Ibu bisa dapatkan pupuk ini. Mau pesan 1 kilo, mau 10 kilo, mau 1 ton, bisa. Seperti itu ya, ini sudah paling murah. Nanti tinggal kunjungi kolom deskripsi atau sentuh saja layar ini untuk diarahkan ke situ. Pesan langsung antar 1 ton ke rumah Bapak Ibu. Itu paling murah, itu nggak ada lagi yang paling murah. Saya nanti cari yang paling murah. Nah, cara hitungnya bagaimana? Cara hitungnya kita mulai dari tanaman Bapak Ibu ya, sekarang. Kita mulai dari apa? Tanaman umum, padi, jagung ya, padi dulu. Di dalam aturan atau kemasan dari pabrikan Merauke, Tetap Jaya, di situ dia mengeluarkan sebuah produk pupuk fosfor, pupuk TSP 46% P2O5. Dan di situ dituliskan dari pabrik bahwa aturannya untuk padi 100 kg, ya 50 sampai 100, kita taruh angka paling besar. 100 kg per hektar. Ya, 100 kg per hektar itu dosisnya dari pabrik pupuk TSP ini. Lalu Bapak Ibu karena ikut dosisnya, ada yang bilang kurang, Pak. Apakah pupuknya palsu? Nah, ini karena ada miss di situ yang kita mau perbaiki hari ini. Kita mulai dari padi. Saya mencatat terlalu banyak catatan, jadi saya mencatat. Saya tidak mungkin menghafal semuanya, ya. Nanti kelewat. Jadi supaya tidak kelewat poin per poin, ini penting semua. Saya mencatat buat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga harus mencatat di sana apa yang saya catat di sini. Ini berantakan catatan saya. Baik, kita mulai dari padi ya. Dalam kemasan pupuk TSP Merauke, di situ ditulis atau aturan dari pabriknya 50 sampai 100 kilo per hektar, ya, padi. Nah, kalau 1 hektar padi bebas ya, padi ini mau ditanam sistem apapun bebas ya. Mau sistemnya tunggal, mau sistemnya jejer, bebas. Ada petani tanam sistem jejer, ada sistem tunggal, bebas. Intinya itu rata-rata kisarannya itu 200.000 rumpun atau tanaman padi 1 hektar. Jadi mau pakai sistem apapun yang Bapak Ibu tanam, 1 hektar itu rata-rata 200.000 tanaman padi ya. Nah, kalau kita pakai aturan baku atau aturan dari pabrik TSP Merauke bahwa
Dari 1 hektar tanaman padi sawah Bapak Ibu, padinya ada 200.000 tanaman, maka harus diberikan 100 kg pupuk TSP, maka tinggal kita bagi. Dari pabrik ini rumusnya. Kalau misalnya 100 kg pupuk TSP, kita kasih ke 200.000 tanaman padi per hektar, maka setiap tanaman padi hanya mendapatkan 0,5 gram fosfor. 0,5 gram fosfor. Seperti itu ya. Nah, 0,5 gram fosfor ini adalah angka yang dibutuhkan oleh padi. Setiap padi, ya, setiap rumpun padi dari satu musim, dari tanam sampai panen, dia hanya bisa makan 0,3 sampai 0,5 gram fosfor. Jadi dia dari tumbuh anakan sampai dia nanti panen padinya, dia hanya makan sebanyak 0,5 atau 0,4 gram. Nggak sampai 1 gram juga satu rumpun padi itu makan. Kecil sekali ya, kecil sekali. Berarti rumusan dari atau aturan dari pabrikan ini benar, Pak. Karena di sini ditulis 100 kilo per hektar. Berarti kalau 100 kilo per 200.000 tanaman, maka setiap tanaman sudah dapat 0,5 gram itu. Berarti benar, tetapi ada salahnya. Salahnya apa? Pabrik tidak memperhitungkan penyerapan fosfor oleh tanaman. Iya kan, dia hanya hitung lurus saja. Kalau hitung lurus ya benar, aturan pabrik. Tetapi kalau Bapak Ibu pakai aturan itu, padi Bapak Ibu akan kekurangan fosfor. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya bilang tadi, tanaman hanya makan 30% dari pupuk yang Bapak Ibu berikan. Jadi kalau misalnya kita ikut aturan pabrik, 100 kilo kita kasih ke 1 hektar padi kita, 200.000 tanaman padi kita, maka mereka hanya makan 30% dari 0,5. Berapa itu? Ya, bisa 0,2% saja. Jadi Bapak Ibu kasih 100 kilo ke 200.000 tanaman padi, ternyata yang diserap oleh tubuh si padi itu hanya 0,2, nggak sampai 0,5. Kenapa ya? Karena dia hanya bisa ambil 30% dari pupuk yang diberikan. Nah, pupuk yang diberikan sesuai aturan pabrik 100 kilo tadi adalah 0,5. Sedangkan tanaman tidak bisa menyerap 0,5. Dia hanya bisa menyerap 30% dari 0,5. Ya, 30% dari 0,5 ya sekitar 0,2 lah. Seperti itu. Atau 0,175. Kita taruh 0,2. Berarti kurang 0,3 kan? Nah, bagaimana supaya dia bisa makan 0,5? Berarti kita naikkan dosisnya. Berarti sebenarnya harusnya pabrik harus menuliskan TSP 46% P2O5 yang akan diberikan pada padi 1 hektar sebanyak 200.000 tanaman adalah 200 kg. Bukan 100 kg. Berarti Bapak Ibu harus memberikan 200 kilo per hektar. Kalau 200 kilo kita hitung ya. Kalau misalnya kasih 200 kilo TSP ke sawah, ke padi, 200.000 tanaman. Berarti yang masuk ke dalam sawah yang didapati oleh setiap tanaman adalah 0,5 kali 2. Berarti 1 gram. Berarti satu rumpun padi makan 1 gram. Kelebihan dong Pak? Ya, kelebihan secara umum. Tetapi secara penyerapan 1 gram itu kalau kita hitung dia makannya 30% dari 1 gram berarti 0,4 gram. Benar. Berarti setiap padi mendapatkan, kalau Bapak Ibu kasih ya, rumusan yang kita buat ini. Satu hektar sawah terdiri dari 200.000 tanaman, padi, rumpun. Bapak Ibu kasih 200 kg pupuk TSP, maka setiap rumpun mendapatkan 1 gram. Dari 1 gram itu karena dia mampu menyerap 30%, maka dia menyerap 0,4 gram. Cocok. Dia dapat 0,4 sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Berarti 200 kg per hektar untuk 200.000 tanaman padi, itulah angkanya atau itulah rumusnya. Ya, catat di situ. Berarti mulai hari ini Bapak Ibu memberikan dosis per hektar untuk pupuk TSP pada padi Bapak Ibu 200 kilo per musim tanam. Oke ya, supaya dia dapat 0,4 nanti. Kita pindah ke jagung. Untuk jagung kebutuhannya itu lebih kecil. Jagung itu kalau menurut data dari pabrik Merauke, dia menuliskan bahwa menganjurkan bahwa petani harus menggunakan 100 kg ya pupuk TSP untuk jagung. 1 hektar jagung itu, ya jagung ini mau sistem tanam apapun rata-rata 70.000 per hektar. Jadi 1 hektar itu rata-rata 70.000 tumbuhan jagung ya. Kalau kita ikut aturan baku dari pabrik TSP, pabrik Merauke, dia bilang 100 kg per hektar. Artinya 100 kg diberikan pada 70.000 jagung. Ya, kalau kita hitung sesuai aturannya, kalau kita kasih 100 kg untuk 70.000 tanaman jagung, maka setiap tanaman jagung akan mendapatkan 1,43 gram fosfor. Seperti itu. Dia akan dapat itu, 1,43 gram per tanaman jagung. Tetapi kita harus ingat, 1,43 yang nanti didapat oleh jagung, yang dimakan oleh jagung hanya 30%. Jadi kalau 1,43 gram ini kita kasih sesuai dosis, kasih ke jagung, jagung hanya makan berapa? 30% dari 1,43 gram. Ya mungkin sekitar berapa? 0,5 gram. Ya nggak cukup. Jagung butuh 1,4 kok. Jagung butuh 1,4 atau 1,3 gram. Sedangkan yang kita kasih di sini, yang mampu diserap dari 1,3, hanya 0,4 atau 0,5 gram. Yang nggak cukup jagung fosfornya. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya kita naikkan. Jadi kebutuhan fosfor TSP ya, untuk jagung kita naikkan dari 100 kilo per hektar untuk 70.000 tanaman, kita naikkan ke 300 kilo. Ya, jadi kalau dari 100 kilo aturan pabrik kita naikkan ke 300 kilo, jadinya berapa?
Kalau kita kasih 300 kilogram per hektar atau kepada 70.000 tanaman, maka dia akan mendapatkan satu tanaman bukan 1,43 lagi, tetapi 4,3. 4,3 gram per tanaman. Besar sekali Pak, sedangkan tanaman jagung hanya butuh 1,4 atau 1,3 saja. Kenapa kita kasih 300 kilo? Buktinya kalau kita kasih 300 kilo, nanti setiap tanaman dapat 4,3 gram. Kelebihan itu. Karena dia makan 30% saja, maka kita tinggal bagi saja. 4,3 gram tadi dibagi 3. 30% dibagi 3. Berapa? Ya 1,2 juga. Berarti tanaman jagung sudah dapat 1,2 sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Jadi yang Bapak Ibu kasih ke dia 4,3 gram, yang dia bisa makan hanya 1,2. Dan kebutuhan dia 1,2. Selesai dosisnya. Tanaman jagung terpenuhi. Berarti untuk jagung, TSP yang diberikan 300 kilo per hektar atau per 70.000 tanaman. Nggak bakal bangkrut itu, masih untung banyak Bapak Ibu. Saya tahu, saya petani jadi saya tahu. Bapak Ibu mau naikin misalnya ya, saya hitung buat Bapak Ibu ya. Misalnya jagung 1 hektar 70.000 pohon. Bapak Ibu kasih pupuk TSP 500 kilo. Bukan 300, 500 kilo. Masih untung kok. Saya tanam jagung sampai jual bertahun-tahun kok, saya tahu. Oke, sudah ya. Sekarang kita masuk cabai tomat, kita samakan ya. Sama saja itu pertumbuhan, taksonominya juga sama, metabolismenya sama, kebutuhan makan minum fosfor juga sama. Untuk jagung, untuk cabai dan tomat sama ya. 1 hektar itu sekitar 40.000 tanaman ya. Dari pupuk pabrik Merauke, dia bilang kalau mau kasih pupuk TSP ini ke tomat atau cabai, maka harus diberikan ya sekitar 300 kg per hektar atau ke 40.000 tanaman cabai atau tomat. Jadi yang harus Bapak Ibu beli adalah 300 kilo. Nah, kalau 300 kilo kita kasih ke 40.000 tanaman cabai atau tomat Bapak Ibu, maka setiap tanaman itu hanya mendapatkan 7,5 gram. 7,5 gram ya. Dia mendapatkan 7,5 gram. Dan kebutuhannya memang seperti itu, 7,5 gram. Tetapi karena si cabai dan tomat ini makannya cuma 30% dari 7,5 gram itu, makanya kita harus naikkan pupuknya. Kita naikkan menjadi berapa? Kita naikkan menjadi 400, tambah 100 kilo lagi. Berarti setiap hektar tanaman cabai atau tomat, Bapak Ibu harus memberikan pupuk TSP 400 kg. Kalau kita kasih 400 kg untuk 40.000 tanaman cabai dan tomat, maka setiap tanaman cabai dan tomat mendapatkan ya 10 gram fosfor, pupuk fosfor. 10 gram pupuk TSP. Setiap tanaman cabai atau tomat dapat 10 gram. Nah, karena kebutuhan tomat dan cabai itu 3,5 gram saja, dari tanam cabai sampai panen buah cabai, dia hanya butuh 3,5 gram saja. Makanya kalau Bapak Ibu kasih 400 kilo per hektar, maka dia dapat 10 gram per tanaman, tinggal dibagi saja. Kalau dia dari 10 gram dia hanya mampu menyerap 30%, berarti sudah cocok 3,5 gram. Karena dari 10 gram yang dia makan cuma 30% kan, yaitu 3,5 gram. Berarti untuk kebutuhan dia sudah terpenuhi satu musim. Berarti untuk cabai dan tomat, Bapak Ibu harus kasih 400 kg pupuk TSP. Oke, sekarang kita masuk pada umbi-umbian ya. Kentang, wortel, dan lain sebagainya, bawang, dan lain sebagainya. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman umbi-umbian seperti itu adalah 500-800 kilo ya. Tapi kita ambil paling tinggi. Pabrik Merauke menyarankan untuk menggunakan 800 kilo ya, untuk tanaman-tanaman umbi-umbian seperti itu, per hektar. Nah, ini juga sama. Wortel kentang ini juga sama. Kita naikkan ke 1 ton per hektar. Ya, kita naikkan ke pupuknya 1 ton. Jadi bukan 800 kilo lagi per hektar, tetapi 1 ton. Bapak Ibu, kentang dan wortel itu mahalnya bukan main. Bapak Ibu pakai 1 ton per hektar, untungnya bisa berkali-kali lipat juga. Yang penting buahnya besar, sesuai dengan varietas, dan tidak cacat. Seperti tidak kecil, tidak kerdil umbinya. Ya, kentang dan wortel itu mahal ya. Itu untuk hitungannya. Sekarang jadi sudah catat ya, untuk umbi-umbian seperti itu 1 ton per hektar. Kita upgrade ke naikin 200 kilo. Kemudian untuk tanaman-tanaman buah, di sini masuk semua ya. Alpukat, duren, rambutan, semua tanaman pohon berbuah. Menurut aturan dari pabrik, harus diberikan tanaman buah-buahan itu 500 kg pupuk TSP untuk setiap pohon. 1 hektar, kita taruh saja ya, 1 hektar perkebunan Bapak Ibu, rata-rata ada 150 pohon. Taruhlah alpukat ya, atau duren, rambutan misalnya, 150 pohon. 150 pohon ini menurut aturan dari pupuk TSP Merauke, ada 500 kg per 150 pohon. Kalau kita beli pupuk TSP 500 kilo, kita bagikan atau kita sebarkan kepada 150 pohon kita, maka setiap pohon mendapatkan 3,3 kilo. Setiap pohon, per tahun ya. 3,3 kilo. Itu benar? Benar. Aturannya memang begitu. Tetapi dari 3,3 kilo itu yang dimakan cuma 30%, yaitu 1,1 kilo saja. Kurang ya, tentu saja kurang. Karena 2,2 kilo masih ada di tanah. Baik itu bersifat seperti cadangan fosfor maupun terikat dan tidak bisa dilepaskan, sehingga dia tidak bisa mengambil. Terikat oleh apa ya? Banyak. Fosfor itu diikat oleh banyak unsur. Kalsium diikat. Besi diikat. Ya, apalagi aluminium diikat juga. Jadi fosfor itu rawan. Mudah sekali dia diikat. Makanya yang diserap hanya 30%. Kalau begitu bagaimana Pak? Ya kita naikkan. Naikkan kemana? Kita naikkan menjadi 1,2 ton ya, per hektar. Seperti itu. Untuk dia bisa mendapatkan 3,3 kilo lagi. Sehingga kalaupun terikat, misalnya kita kasih jadi 9
kilo misalnya per pohon. Aturannya dia makan cuma 3 kilo. Tapi karena kita naikkan ke 1,2 ton, makanya durian saya mendapatkan 9 kilo TSP per pohon. Tetapi dari 9 kilo itu yang dimakan nanti cuma 3 kilo saja. 6 kilonya masih ada di tanah itu, baik terikat maupun tidak. Seperti itu ya. Sama dengan tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, dan lain sebagainya. Itu juga kita upgrade ya. Kita upgrade ke berapa? Dari 500 kilo yang aturannya dari pupuk itu, kita upgrade ke 750 kilo per hektar. Seperti itu ya. Sudah dicatat semua tadi ya. Jadi itulah hitungannya. Supaya apa? Supaya dia tetap mendapatkan makanan atau unsur sesuai kebutuhan dia. Jadi untuk mensiasati masalah-masalah yang Bapak Ibu tanyakan, kenapa sudah sesuai dosis, saya sudah ikuti dosis pabrikan, tetapi tanaman kelihatan kekurangan sekali fosfor. Karena itu Bapak Ibu, tanaman hanya menyerap itu. Tidak bisa kita kasih fosfor ke tanaman kita, pupuk TSP 46% P2O5, lalu kita duduk dan menghayal ya. 46% ini nanti utuh masuk semua. Bapak Ibu itu sama saja gini. Saya makan nasi satu piring, ada ikan, ada daging, ada telur, ada sayur, ada kerupuk. Saya makan semuanya dan saya berharap, saya berhalusinasi, ya. Saya menghayal seolah-olah satu piring makan ini, nasi, daging, susu, telur dan lain sebagainya, nanti semuanya terpakai oleh tubuh. Tidak ada sisanya. Jadi saya tidak buang air besar atau buang air kecil. Saya makan, apapun yang saya makan semua langsung dipakai tubuh. Itu kan konyol dan bodoh. Tetap kita akan buang air karena dari makanan satu piring nasi, daging, telur, ikan dan lain sebagainya itu sayur akan ada 30% saja yang bisa diserap oleh tubuh saya yang dipakai. Sisanya jadi tai, jadi kotoran itu. Seperti itu. Sama dengan pupuk. Bapak Ibu jangan berhalusinasi kasih pupuk 1 kilo, 1 kilo dimakan semua. Makanya untuk memenuhi kebutuhannya kita pakai hitungan yang tadi saya catat ya. Sekali lagi kalau ingin mendapatkan pupuk seperti ini yang murah, jumlah tontonan, bisa hubungi atau bisa kunjungi toko yang saya tampilkan ini. Ini amanah, jujur, dan terpercaya dan bisa melayani berapapun jumlahnya ya. Sampai jumpa, dan akhir kata saya ucapkan tetap Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.